kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Nah, manusia itu dilahirkan secara fitrah Islam. Cuman ilah, nah, karena abawahu, nanti bapak ibunya nih yang menjadikan dia yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani, yang jadiin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya orang tua itu sukses, misinya berhasil ketika dia mati, dia meninggalkan anak dalam keadaan Islam. Orang tua zaman sekarang enggak, bangganya kalau anaknya dapat ranking 1, anaknya punya prestasi ini, prestasi itu, lomba ini, lomba itu. Tapi nggak pernah bangga kalau anaknya bertauhid la ilaha illallah. Nggak bangga kalau anaknya udah mulai bisa sholat. Nggak bangga kalau anaknya udah bisa baca Quran. Ya nih, oh biasa toilet umum. Kan ada anak kecil tuh, ya pas 1 SD, kelas 2 SD. Anak laki-laki kencingnya berdiri. Kan kalau saya kan sering nyampein, walaupun laki-laki kencingnya jongkok, kan begitu ya. Jadi anak kecil, anak bocah, pintu kagak ditutup. Kalau kita kan malu ya, saya kasih tahu, itu pintunya tutup, kamu udah SD loh, tutup pintunya, terus kencingnya jongkok. Ustadz, saya kan laki-laki tetap jongkok, itu menghormatin bumi, terus supaya kencingnya beres, supaya jangan sampai netes di celana, kan najis. Oh gitu Pak Ustadz, ya kali tuh. Begitu lagi besok kan kita perhatiin, kencingnya berdiri lagi tuh. Kan kemarin Pak Ustadz bilang, oh iya Pak Ustadz maaf lupa, masih ajar ya. Lupa. Besoknya begitu lagi sama. Kok kamu masih berdiri aja? Apa kata dia? Bapak saya di rumah kencingnya juga berdiri. Polos lah kayak gitu. Lah kita udah ngedidik di sini suruh kencing jongkok, ternyata bapak saya aja di rumah kencingnya berdiri. Wah parah. PA bapak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa qala, dan bersabda siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kullu mauludin, adapun setiap anak. Kalau arti dasarnya mauludin ya, sesuatu yang dilahirkan, tapi makna gampangnya anak ya. Kan sesuatu yang dilahirkan anak kan. Hewan lahir ya anaknya hewan, manusia lahir anaknya manusia kan gitu ya. Tapi secara makna sendiri artinya bukan anak. Kalau anak kan bahasa Arabnya walad, ibnun. Nah, ini maulud secara bahasa artinya sesuatu yang dilahirkan, tapi maknain aja anak ya. Kullu mauludin, adapun setiap anak itu yuladu dilahirkan ala fitratil islami, atas kesucian agama Islam. Fitrah itu kesucian, bersih ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Nanti di hadis lain nggak ada Islamnya ya, pakai alif lam, tapi alal fitrah. Nah di sini ada Islamnya, ala fitratil Islam. Wal fitratu, adapun maknanya lafaz fitrah itu al khilqatu, penciptaan. Mana aslinya penciptaan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah penciptaan dalam keadaan Islam. Illa, kecuali, atau lebih tepatnya hanya saja
Anna abawahu sesungguhnya kedua orang tuanya. Abawahu diambil dari kata abun. Abun itu bapak. Nah, kemasukan tasniah abawani aslinya. Nah ini di depan keterangannya aja. Mansubun dibaca nasab ala annahu, karena bahwasanya sesungguhnya dia itu ismu anna, isimnya lafat anna. Kalau anna atau inna rumusnya tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kebalikan kana ya. Kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi misalnya ada lafaz Muhammadun Rasulullah, standar aslinya Muhammadun, adapun Nabi Muhammad itu Rasulullah adalah utusan Allah. Kemasukan kana, kalau kana berarti Muhammadun Rasulullah. Kana adalah Muhammadun Nabi Muhammad, jadi Muhammad isim kana di rofa, tanda rofanya doma. Itu Rasulullah, khobarnya di nasab. Ya. Nah kalau inna atau anna kebalikan. Kalau inna atau anna tansibul isma wa tarfaul khobar. Muhammadun Rasulullah kemasukan anna atau inna. Anna Muhammadun, jadi anna Muhammadan. Jadi lafaz Muhammad isimnya anna atau inna. Rasulullahnya tetap karena dia di rofa gitu ya. Nah abawahu itu asmaul khamsah, masih ingat nggak? Abuka, afuka, hamuka, wafuka, wajumalin. Aslinya tuh abawani ya, aslinya. Nah karena dia isimnya ana. Nah terus nunnya dimaksud, nunnya dibuang gitu, karena ada lafaz domir hu. Ngerti nggak Samsi? Udah ngerti deh, kalau udah ngerti deh. Jika ngerti kok? Ya. Wah deh, ngerti dikit-dikit deh. Mondok makanya kok, jadi ngerti dikit-dikit. Pokoknya begitu asam sih ya. Ya udah begitulah. Oh sih dijelasin nahu dah, aduh. Makanya malas nerangin nahu tuh gitu. Ya. Liur ya, liur. Pokoknya kalau di tengah ana, kalau di depan inna ya. Misalnya kayak innallaha, karena inna di depan. Jadi hamzahnya dibaca i. Tapi kalau di tengah kata misalnya kayak asyhadu ana, bukan asyhadu inna. Jadi inna dengan hamzah di kasroh itu kalau berada di depan kata ya. Tapi kalau di tengah-tengah kata atau pokoknya setelah kata pertama ya. Setelah kata pertama maka inna dibacanya anna. Walaupun boleh juga dibaca inna atau sebaliknya depan dibaca anna juga nggak masalah. Secara mufradat nggak merubah arti, tapi secara bacaan itu salah. Kalau kita pakai kaidah yang lain salah. Ala lugotiman. Man di sini ulama ya. Ala lugotiman atas bahasanya ulama. Man artinya orang. Maksudnya di sini ulama. Ya ja'alu yang menjadikan i'rabat tasniyati, akan i'rabnya tasniyah fi halin nasbi pada keadaan nasabnya bil alifi dengan alif, kama fi halati raf'i sebagaimana dalam keadaan rofa. Jadi tanda nasabnya itu alif, sebagaimana juga tanda nasabnya rofa ya. Repot, pusing ya dah. Udah lewatin aja ya, lewatin dulu nahunya. Udah sih di kitabnya pakai nahu ya. Padahal tadinya rencananya mau pakai yang biasa doang kan sih. Rencananya ya udah beliin saya pakai syarat yang ini ya siapa apa. Kalian ngulas nahu lagi. Tapi kan akhirnya jadi harus ngejelasin ya, dikit-dikit mah dijelasin lah. Ngerti kagak mau urusan belakang ya, yang penting dijelasin. Nah manusia itu dilahirkan secara fitrah Islam. Hanya saja atau nanti bapak ibunya lah. Nah, lanjutannya hadis,
Nah, khobarnya inna itu yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi. Ai maksudnya yaj'alanihi, ya, karena dua orang ya tasniah, bapak dan ibu, makanya abawahu bisa diartikan orang tua aja langsung, karena double deh bapak ibu maksudnya. Yaj'alanihi, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudian sebagai Yahudi, wa yunasironi, dan menjadikannya Nasrani. Ayyaj'alanihi maksudnya menjadikan kedua orang tuanya akan dia Nasronian, menjadi Nasrani. Nasrani itu jangan diartikan Kristen ya, beda. Ya walaupun ada orang ngaku Nasrani itu Kristen, tapi kalau kita belajar agama-agama samawi antara Yahudi, Nasrani itu beda sama Kristen. Wa yumajisani, dan menjadikannya Majusi, penyembah api, Majusi. Ai maksudnya yaj'alanihi, kedua orang tuanya menjadikannya Majusian sebagai orang Majusi, penyembah api. Al-hadis marfu'un dibaca rofa ala annahu, atas sesungguhnya lafaz tersebut, lafaz al-hadis maksudnya itu fa'ilu fi'lin, adalah fa'il fi'il mahzufin yang dibuang. Ai maksudnya kalau dilengkapin gitu ya, tam, sempurnakanlah, au mado, atau telah lewat, al hadisu, hadis tersebut. Jadi lafaz al hadis di situ itu ada lafaz yang dimahzuf, itu ada yang dibuang. Wa yajuzu, dan boleh juga ayakuna, adanya lafaz al hadis tadi dibaca itu mansuban sebagai nasab. Mansuban khobarnya kana ya, kana yakunu, isimnya rofa ya, khobarnya di nasab. Jadi boleh juga dibaca al hadisa bi ala anahu, dengan bahwasanya sesungguhnya dia lafaz al hadisa kalau kita baca nasab ya maf'ulu fi'lin, maf'ulnya fi'il, mahdufin yang dibuang. Ai maksudnya ikra, bacalah olehmu al hadisa akan hadis. Jadi al hadisa kalau kita baca nasab jadi maf'ul. Li anna, karena sesungguhnya kita itu ma'atlaqna, tidaklah membaca kita, asal katanya memunculkan, tapi maksudnya di sini membaca kita, ala baqiyatil hadisi, atas keseluruhan hadis. Jadi hadisnya kan panjang, ini disingkat aja ya. Makanya kalau hadis-hadis yang disingkat dikasih dengan tanda ya, dengan lafaz al hadis. Pokoknya kalau teman-teman nemuin hadis terus di belakangnya al hadis, berarti itu hadisnya panjang, jadi belum selesai. Ya, sama seperti Quran, kalau teman-teman nemuin ayat Quran tiba-tiba di belakangnya al ayah, berarti itu ayatnya belum lengkap. Ya, jadi diambilnya cuman sepotong. Boleh nggak? Boleh. Ya, secara keilmuan untuk menyampaikan suatu konteks nggak perlu lafadznya lengkap. Ya, kalau ayat Quran ya nggak wajib ayatnya lengkap. Kalau hadis ya nggak wajib juga lafadz hadisnya lengkap. Yang penting diberi keterangan. Kalau Quran nggak lengkap, diambil penggalannya doang, ya al ayah belakangnya. Kalau hadis nggak lengkap, maka harus ditambahin al hadis untuk menandakan bahwa lafadz tersebut tidak lengkap, gitu ya. Jadi manusia itu sebetulnya, ini kalau kita bicara dari awal kejadian ya, makanya tadi disebutin al-hilqah, dari awal penciptaan, sebelum kita ditaruh di jasad kita yang sekarang ya, itu kan Allah udah nyiptain roh duluan ya. Jadi Allah udah nyiptain roh, terus kemudian roh-roh itu ditanya sama Allah,
termasuk roh kita loh. Ya, ya kita kan manusia juga. Itu kita ditanya, kamu mengakui nggak kalau saya Tuhanmu? Nah kita ngakuin di situ. Nah disitulah kita mengucap yang kita baca di doa iftitah tuh. Ya, kita baca di doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah singkat cerita, Nabi Adam diciptain, ya, kemudian keluarlah dari badan Nabi Adam roh-roh kita tadi tuh. Nah kemudian disimpan tuh roh kita disimpan. Nabi Adam ditaruh di surga, ya, singkat cerita Nabi Adam kemudian membuat kesalahan, lalu kemudian diturunkan di dunia, lahirlah kemudian putra putri beliau, anak cucu beliau, terus sampai kepada kita. Nah ketika roh-roh itu mau dibentukin sebagai manusia, itu usia 4 bulan, roh ditiupin ke janin. Ya, jadi ketika ibu kita mengandung itu belum ada rohnya. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ya, sampai usia 4 bulan baru kemudian dimasukin roh. 4 bulan fisik manusia belum sempurna. Ya, roh dimasukin, roh tadi kemudian ditanya, alastu birabbikum. Jadi pertanyaannya sama yang pertama. Apakah kamu mengakui bahwa saya adalah Tuhanmu? Maka roh itu akan menjawab, bala syahidna. Ya Allah, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhan saya. Maka kemudian diteruskan al-khilqahnya tadi, penciptaan atau kejadiannya tadi. Yang tadinya embrio, yang tadinya cuma berbentuk gumpalan, kemudian ada tangannya, mulai berbentuk kakinya gitu ya, dan seterusnya sempurnalah di usia 7 bulan. Kemudian lahir secara normal 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang prematur, ya, macam-macam lah. Intinya kemudian lahir. Jadi kita dipersaksikan sama Allah itu 2 kali. Satu ketika kita baru diciptain, waktu masih di alam ruh. Kedua yaitu ketika di alam janin. Nah, roh-roh yang ketika dipersaksikan di janin, di mana dia itu ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu menganggap saya Tuhanmu? Tapi dia nggak jawab, dia nggak mengakui, maka itu roh langsung dicabut nyawanya, langsung dimatiin. Makanya adalah keguguran. Jadi biar tahu, jadi asal mula keguguran itu adalah roh-roh yang dia tidak menerima bahwa Allah sebagai Tuhan, maka dia dimatiin sebelum rohnya dimasukin. Akhirnya singkat cerita gugur gitu ya. Nah, apakah pertanyaan tadi hanya untuk anak yang terlahir dari orang Islam? Enggak. Semua yang terlahir dari anak keturunan Adam alias manusia, termasuk orang kafir, ditanya seperti itu. Oh berarti orang kafir juga dulu pas lahir itu aslinya Islam dong? Iya, lahirnya Islam, makanya disebutin nama Nabi, ya, bahwa kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Nah cuman ilah, nah karena abawahu, nanti bapak ibunya nih yang menjadikan dia yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Nanti bapak ibunya yang jadiin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya salah satu yang perlu sangat kita syukuri adalah kita bersyukur terlahir dari orang tua yang Islam. Artinya dari sekian miliar roh yang Allah masukkan ke dalam tubuh seorang perempuan, kita ditakdirkan lahir dari perempuan muslim, berada di keluarga yang muslim, bapak ibu kita muslim. Betapa ngerinya seandainya kita dilahirkan dari keluarga non-muslim alias kafir. Maka harus mencari jati diri, harus mencari hidayah supaya berubah dari yang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi atau ateis sekalipun, menjadi seorang muslim. Cuman ada cumannya, berhubung kita itu muslimnya warisan, seringkali orang-orang yang muslimnya warisan itu kalah sama orang yang muslimnya mu'alaf. Kan banyak ya mu'alaf-mu'alaf yang dia pinter,
Ya. Baru masuk Islam setahun udah hafal bacaan wudhu, hafal bacaan sholat, hafal doa sehari-hari. Lah kita yang udah bertahun-tahun Islam nah itu kalah secara ilmu sama orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu dia masuk Islam kan karena berpikir, kecuali yang mu'alaf karena kawin ya, karena perempuannya Islam ya, akhirnya dia masuk Islam. Atau kalau yang lakinya yang Islam, perempuannya masuk Islam. Ini mah yang mu'alaf beneran itu banyak ya kan, carilah di medsos itu banyak tuh mu'alaf yang pinter ya, kayak almarhum Ustadz Yahya Waloni kan pinter kan, Quran hafal, hadis juga banyak yang hafal. Ustadz sampai Xiao misalnya gitu ya. Kalau yang suka lawan mu'alaf tuh Dodi Tan, orang Cina tuh, itu Bible hafal ya, Alkitab kalau bahasa orang mereka itu bukan Alkitab, Bible, Injil ya, zaman dulu Injil, sekarang Injilnya udah diubah, udah bukan Alkitab lagi, udah bukan Injil lagi ya, Bible hafal, Al-Quran juga banyak hafal. Nah itu hebatnya orang mu'alaf ya. Dia banyak ngerti lah. Nah kalau kita kan Islam warisan, jadi nggak ada semangat buat mempelajari ilmu Islam, itu jeleknya kita. Jadi masing-masing ada kelemahan, kelebihan. Kelebihannya kita dari kecil udah Islam gitu ya. Jadi secara pahala insya Allah lebih banyak. Tapi secara ilmu malah dikit. Beda sama mu'alaf. Mu'alaf itu secara pahala mungkin belum banyak, tapi secara ilmu udah banyak karena dia semangat. Nah balik lagi, jadi ketika seseorang itu hidup, maka aslinya dia sudah dalam keadaan Islam. Nah tinggal dia nanti mau nerusin gak kekafirannya kalau dia kafir, atau sebaliknya kalau dia muslim, dia terusin gak kemuslimannya. Makanya kesuksesan orang tua itu terletak ketika dia meninggal. Pertanyaannya, apakah dia meninggalkan anak dalam keadaan muslim? Jadi orang tua itu belum bisa dikatakan sukses kalau dia masih hidup ya. Orang tua itu sukses, misinya berhasil ya, misi yang komplit kalau kata Jiko ya. Tujuannya tercapai ketika dia mati, dia meninggalkan anak dalam keadaan Islam gitu. Kenapa? Ya karena misinya orang tua tadi menjaga alal fitrahnya si anak. Ketika si orang tua meninggal, anaknya dalam keadaan Islam, perkara entar setahun 2 tahun kemudian anaknya murtad itu beda lagi ya. Pokoknya pas bapaknya meninggal, anaknya Islam, berarti tuh bapak sukses. Ibunya meninggal, ketika si ibu meninggal, anaknya Islam, berarti si ibu sukses. Perkara 2 tahun 3 tahun kemudian ya anaknya murtad kayak, anaknya jadi ateis kayak misalnya gitu ya, atau anaknya jadi penjahat segala macam, itu udah nggak ada urusan. Pokoknya pas dia meninggal, dia meninggalkan anak dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, maka itu orang tua sukses. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman jadi orang tua, bayangin betapa malunya kita ketika anak kita murtad. Coba dibayangin deh, ngeri loh. Asumsi nih udah nikah gitu kan, udah misalnya gitu, yang lain udah nikah punya anak ya kan, kita mah ngaji sholat, tiba-tiba anak kita murtad. Coba bayangin perasaan kita kayak gimana. Malunya itu minta ampun loh, itu ngalahin malunya miskin. Miskin malu kita, tapi nggak pati malu-malu amat. Nggak punya duit masih malu kita ya, tapi nggak malu-malu amat. Turun jabatan kita, misalnya kerjaan kita, dulunya mungkin bos, kemudian jadi anak buah, ya malu, tapi nggak malu-malu amat. Yang paling memalukan yaitu ketika anaknya murtad. Makanya satu kehebatan seorang orang tua yaitu ketika anaknya bisa melafazkan la ilaha illallah, bisa baca Quran, ngerti ilmu agama, cara sholat gimana. Dan itu tentunya didapat lewat ngaji. Bukan bawa bendera kok, bukan bawa hadroh, bukan ya. Didapat lewat ngaji. Nah karena agama itu dikawal lewat pengajian, lewat belajar. Bawa hadroh nggak bikin pinter kok, maksudnya ya, nggak mau bikin pinter. Bawa bendera apa lagi? Dasarnya blow on aja, kayak pinter-pinter. Kalau mau pinter ya ngaji, belajar. Nah kelak nanti teman-teman jadi orang tua, banggalah
ketika anak kita bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangga lah. Orang tua zaman sekarang enggak. Bangganya kalau anaknya dapat ranking 1, anaknya punya prestasi ini, prestasi itu, lomba ini, lomba itu, baru bangga. Tapi nggak pernah bangga kalau anaknya bertauhid la ilaha illallah. Nggak bangga kalau anaknya udah mulai bisa sholat. Nggak bangga kalau anaknya udah bisa baca Quran. Coba dia lihat orang zaman. Itu fenomena zaman sekarang. Padahal nggak juara pas lomba pun nggak ada masalah. Ada nggak masalah buat orang tua? Sana ini teman-teman jadi orang tua nih. Anaknya teman-teman ikut kejuaraan, misalnya apa silat, terus nggak menang. Malu nggak? Biasa aja. Nggak dapet ranking, biasa aja. Nggak naik kelas, ya malu dikit. Tapi coba bandingin sama teman-teman punya anak murtad. Ayo coba maluan mana? Pilih mana? Punya anak bodoh, nggak naik kelas tapi tetap Islam, apa anak berprestasi tapi murtad? Ayo. Ayo, gimana ya Samsi? Gimana deh, dah. Ayo, ini kok. Jika kalau jadi papa, pilih mana? Anak berprestasi kok. Taekwondo juara, silat juara, main gundu juara, futsal juara, nari balet juara, juara mulu. Tapi murtad, keluar dari Islam. Papa Jiko, saya mulai sekarang nggak agama Islam ya. Coba malu gak kira-kira tuh? Malu. Coba Marsha kalau kayak gitu, ya, Marsha jadi tentara kan, bapaknya tentara, Marsha juga jadi tentara kan, punya anak tentara juga, ya, lomba segala macem juara, main senapan juara, main pistol juara, ya kan, nangkep maling paling cepat. Tapi murtad gimana Pak? Malu nggak? Tuh kadang orang tua nggak mikir ke situ, nggak bangga maksudnya dengan keislamannya. Ini saya sedikit cerita teman-teman. Ketika saya dulu selesai juz amma, waktu belajar dulu masih kecil, kelar juz amma, dulu kan belum ada ikro, udah ada tapi belum merata di Jakarta, belum merata. Zaman saya dulu masih mayoritas pakai juz amma, alif fathah a, alif kasroh i, alif domaku, a i u, bapak taba, bakas robi, badomabu, babibu, dan seterusnya. Zaman dulu ya, anak zaman dulu ya, sekali lagi, kalau hatam juz amma, ya, itu banyak yang dibikin selamatan, dibikin sedekahan. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada ya, walaupun ada hilang juga tradisi itu. Di Jakarta itu orang kalau hatam juz amma naik dia ke Quran itu bikin selamatan. Minimal potong bekakak ayam. Jadi kayak orang sunat, potong ayam. Dulu mah ayam barang mewah, beda sama sekarang loh. Sekarang juga tiap hari makan ayam gitu. Asumsi juga mungkin hampir tiap hari makan ayam. Udah ayam digadoin malah dia, ketika nasi. Dulu maksudnya dulu kan ayam barang mewah. Itu ya maksudnya saking bangganya orang tua dipotongin ayam. Bayangin. Bikin selamatan, bikin bancakan. Saking bangganya hatam juz amma. Hatam Quran bikin selamatan. Zaman sekarang enggak. Ya nggak usah kesini maksudnya. Ya bersyukurlah udah pernah hatam ikro, udah pernah hatam juz amma gitu ya. Cuman nih pelajaran aja, suatu saat nanti kalian jadi orang tua, ketika anak hatam juz amma, ya hatam ikro, hatam Quran misalnya, ya, punya prestasi lah dalam agama, gampangnya gitu ya. Ya bangga, harus bangga. Wah anak bapak nih, anak papa nih gitu. Supaya jadi semangat buat dia. Jangan kiranya urusan umum, urusan duniawi dibanggain. Tapi kiranya urusan agama nggak dibanggain. Jadi anak dari kecil aja udah nggak bangga dengan agamanya sendiri. Padahal ketika agama itu hilang dari si anak, maka pasti si bapak ibunya itu akan merasakan kecewa yang dahsyat banget. Berarti misi dia ya gagal, mission pilot, gagal misinya. Makanya banggalah dengan adanya keislaman. Pasabat maka tetaplah bihadzal hadis, dengan hadis ini, anna suhbata sesungguhnya persahabatan atau pertemanan itu muasiratun berpengaruh atau punya efek. Wa illa di situ in sama la ya. In jika lanya tidak diidghamin menjadi illa
jadi bukan illa kecuali. Inla diidghamin jadi illa. Wa illa dan jika tidak, fal khilqatu maka adapun penciptaan, allati khalaqa yang mana menciptakan siapa Allahu Allah Ta'ala annasa akan manusia alaiha padanya ya salimatun selamat anil fasadi dari kerusakan wasyaqawati dan kecelakaan. Loh, ini kan hadisnya menceritakan tentang bapak ibu. Kok di sini musonef kitab ngomongnya disitulah berpengaruhnya pertemanan atau persahabatan? Apa hubungannya? Ya karena temen orang pertama kali ya bapak ibunya. Sahabat pertama kali buat seorang anak ya bapak ibunya. Sebelum kenal teman PAUD, ya, sebelum kenal teman TK, sebelum kenal teman SD, dan seterusnya sampai sekarang. Teman kita pertama, sahabat kita pertama adalah bapak ibu kita. Kecuali anak yatim ya. Anak yatim ya mungkin dirawat kakeknya, berarti sahabat pertamanya kakeknya. Dirawat sama neneknya, berarti sahabat pertamanya adalah neneknya. Nah itulah maksudnya musonef kitab. Beliau mengatakan bahwa keberadaan sahabat atau teman dekat itu sangat berpengaruh. Dalam hal ini orang tua sebagai teman dekat anak itu sangat berpengaruh. Bapaknya atau ibunya ya, maaf ngomongnya jelek, monyet loh misalnya gitu ya, itu ntar anak lama begitu juga, jangan salah ya. Jadi kira beda, ntar umur 3 tahun ya belum bisa ngomong ya, baru ngomong monyet dong ya bilang ya. Ntar umur 4 tahun 5 tahun mulai niru jalan misalnya gitu kan, ketemu temennya yang sebaya yang masih 4 tahun 5 tahun ngeselin berantem ya ngomong gitu monyet loh. Kenapa le bapak ibunya ngomong monyet di rumah, anaknya ngikutin ya. Itu udah otomatis gitu. Kenapa? Karena terrespon, terekam di otak berhari-hari. Lantar temannya dia yang main sama dia ketularan juga. Akhirnya temannya juga ngomong monyet. Mungkin bapak ibunya si teman ini di rumahnya kagak pernah ngomong monyet. Bapak ibunya halus ngomongnya, baik ngomongnya gitu ya. Tapi temennya dia berteman sama anak yang suka ngomong monyet loh. Lantas ini anak ngikutin, dibawa pulang ke rumah. Akhirnya ketika disuruh sama bapaknya sama ibunya atau ada hal yang mengecewakan si anak, akhirnya si anak ngomong sama bapak ibunya monyet loh. Lah bapak ibunya kaget, loh kok kamu kok sekarang ngomong gitu? Nah, salah siapa ya? Salah bapak ibunya juga. Itu main sama anak kayak begitu ditemenin. Itu pengaruh besar, itu dari hal kecil ya. Makanya ada orang tua tuh nanya sama saya, Pak Ustadz anak saya ngomongnya kasar Pak Ustadz. Padahal udah ngaji Pak Ustadz. Lah ngaji berapa jam sih? Ya gue ngaji berapa jam gue? Jiko lagi nanti jam 4. Nabila marah nanti jam 4 sore udah bubar. Jam 5 masih nanggok ya kan. Sudah datang setengah 4. Susah kalau udah gede mah ribet ya. Mau diomelin, kasihan udah gede malu ya kan. Nggak diomelin ya, pancet aja kagak berubah-berubah. Ya nenek standar yang kecil ya, yang kelas 1, kelas 2 gitu. Masuk jam 1 nih. Paling ngaji berapa jam? Jam 2 pulang, setengah 3. Paling lama setengah 3 saya juga nggak tega kalau kelamaan kasihan. Apalagi misalnya cuaca mendung gitu kan. Setengah 3, 1 jam setengah lah. Paling cepat 1 jam lah. Coba bandingin sama si anak dengan orang tua di rumah, kan lebih banyak anak sama orang tua. Kan kadang-kadang juga suka keceplosan anaknya begitu. Ya kayak Mars aja juga kan suka keceplosan kan, Ustadz larang ngomongnya gitu kan. Nah kan kita ngingetin nih, kita kasih tahu di pengajian kita didik nih. Kamu kalau ngomong yang baik. Nah itu kan baiknya di pengajian doang. Pas udah nyampe rumah balik lagi ke setelan awal, setelan pabrik. Nah itu penyakitnya gitu. Nah sekarang sementara, bagi saya ya, sebagai guru dipinta supaya anaknya bisa menghilangkan kebiasaan ngomong buruk. Lah di rumahnya bapak ibunya ngomongnya jelek. Jadi yang nularin itu bukan pengajian bapak ibu. Dia belum termasuk di sekolah. Dia bergaul sama temennya.
dia main sama temannya, turun main istirahat, ya kan. Lah ngaji cuma berapa? Dibandingin sama sekolah aja banyakan sekolah, dibandingin si anak di rumah lebih banyak anak di rumah, iya enggak? Malah ada anak kecil kan kencing tuh situ, ini kan toilet umum ya, pengajian nih, biasa toilet umum, kan ada anak kecil tuh, ya pas 1 SD, kelas 2 SD, anak laki-laki kencingnya berdiri, kan kalau saya kan sering nyampein, walaupun laki-laki kencingnya jongkok, kan begitu ya. Jadi anak kecil, anak bocah, pintu kagak ditutup. Kalau kita kan malu ya, kalau anak kecil kan dia nggak ditutup pintunya. Ya, saya kasih tahu, itu pintunya tutup. Kamu udah gede loh, udah SD loh, tutup pintunya. Terus kencingnya jongkok. Ustadz, saya kan laki-laki tetap jongkok. Itu menghormatin bumi. Terus supaya kencingnya beres, supaya jangan sampai netes di celana, kan najis. Oh gitu Pak Ustadz, ya. Kali tuh. Besoknya begitu lagi besoknya kita perhatiin, kencingnya berdiri lagi tuh. Kan kemarin Pak Ustadz bilang, oh iya Pak Ustadz maaf lupa, masih ajar ya, lupa. Besoknya begitu lagi sama, udah namanya bocah, berdiri lagi kencingnya. Ya kan kita tegur, ya kan? Kok kamu masih berdiri aja, sekarang lupa lagi? Apa jawabannya? Lucu dah jawabannya. Apa kata dia? Bapak saya di rumah kencingnya juga berdiri. Polos lah kayak gitu. Lah kita udah ngedidik di sini suruh kencing jongkok, ternyata bapak saya aja di rumah kencingnya berdiri, Pak Ustadz. Wah, PA bapak juga. Wah, bapak sama anak PA sama ya. Wah, repot ya kayak gitu dah. Lah ini fakta aja loh. Faktanya begitu ya. Aduh, bisa ya? Ribet ya. Ada perempuan, ini perempuan ya, maksudnya kalau itu suka keluar-keluar kan. Nggak pakai kerudung. Anaknya udah kelas 3 kelas 4. Kalau kelas 3 kelas 4 tuh biasanya saya tekenin. Kalau kelas 1 kelas 2 saya biarin. Ya, dia ketemu jalan cium tangan masalah. Tapi kalau udah mulai kelas 4, misalnya anak bilang. Kelas 4 kelas 5 udah mulai saya tekenin. Kalau keluar pakai kerudung, biar kebiasaan maksudnya. Suatu saat nanti di SMP udah nggak kaget lagi pakai kerudung. Baju tangan panjang. Pakai kerudung biasain. Kelas 4 kelas 5 tuh saya kalau ketemu di depan di jalanan gitu ya, pas nggak pakai kerudung dia cium tangan, pasti saya ingetin. Apa alasannya? Lucu lagi nih. Alasannya dia ngomong, ya Pak Ustadz, kata emak saya, kata mamah lah bahasa keren gitu. Kata mama ribet Pak Ustadz, nambahin cucian. Habis kata mama nambah-nambahin cucian nggak boleh sama mama. Padahal emaknya sendiri yang nggak pakai kerudung. Dia malu kalau anaknya pakai kerudung. Iya dong. Wah anak gua keluar pakai kerudung lah, gua aja keluar pakai kerudung. Akhirnya dia ngomong, udah gak pakai kerudung. Oh, nambah-nambahin cucian mama aja. Itu alasan sebetulnya emaknya sendiri yang kagak mau pakai kerudung. Itu fenomena sekarang. Kadang anaknya udah bener, dukungan orang tuanya salah. Mau jadi apa kita? Iya enggak? Itu fenomena zaman sekarang, ngeri. Repot. Makanya kalau bisa, nah laki-laki. Ya, kalau cari jodoh usahain yang udah pakai kerudung supaya pas udah nikah nggak pakai ribet ngurusin kerudung. Itu. Kalau belum nikah belum pakai kerudung, ya syukur-syukur sih pas nikah mau pakai kerudung. Lah kalau belum pakai kerudung, repot ngebetulin supaya dia dari nggak kerudung pakai kerudung susah perempuan itu bener. Ini pengalaman orang-orang kayak gitu susah Pak Ustadz. Jadi kita udah dulu kawin nggak pakai kerudung, akhirnya kebiasaan. Lantas nular ke anak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.